Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada hari ini, 8 April 2022. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Mari sebelum beristirahat kita nyatakan syukur kita dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami menyatakan syukur kami kepadamu untuk seluruh pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat malam, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Injil Lukas pasal 23, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-32. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita berada pada perayaan Minggu Sengsara. Dan kita akan siap untuk merayakan Minggu Sengsara yang ke-7. Hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari kebenaran firman Allah ini. Kita ingat bahwa hukuman salib sesungguhnya adalah hukuman bagi pribadi-pribadi yang masuk dalam kategori penjahat kelas berat, orang-orang yang terkutuk, mereka yang melakukan berbagai kejahatan yang amat mengerikan. Mereka itulah yang akan digiring untuk mati di atas kayu salib. Dan karena itu, dalam iring-iringan orang mengantarkan Yesus menuju ke Golgota, ada dua orang penjahat yang juga turut serta digiring. Untuk mereka akan digantungkan pada salib di Golgota. Memang mereka layak mendapatkan bagian itu. Kalau kita belajar nanti dalam salah seorang penjahat di samping Yesus, ketika dia berkata, kita memang layak menerima bagian ini. Tetapi orang ini tidak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus bukan penjahat kelas berat. Yesus juga bukan orang yang terkutuk. Yesus juga bukan masuk dalam kategori pribadi-pribadi yang membuat berbagai tindakan-tindakan jahat yang hebat di tengah-tengah kehidupan kota di mana dia berada. Tapi
Yesus digiring menuju salib untuk digantungkan di sana. Karena memang Yesus bertanggung jawab untuk mau berjuang menyelamatkan manusia dari ikatan kuasa dosa. Dia harus ada di sana dan tergantung di sana. Dia rela mengalami itu karena kecintaannya kepada kita umat manusia yang berdosa. Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Atau kalau kita belajar di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-53, dengan jelas dikatakan di sana, dia tertikam oleh karena penderitaan kita, dan seterusnya. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus digiring menuju ke Golgota. Dan di dalam perjalanan itu, perempuan-perempuan Yerusalem mengikuti Yesus dari belakang sambil menangisi Yesus. Tentu perempuan-perempuan ini merasa bahwa di dalam diri mereka sebagai kaum perempuan telah Allah sediakan rahim bagi kehidupan baru. Dan tentu dengan kehadiran kehidupan baru di tengah-tengah kehidupan dunia, mereka diharapkan akan menjadi pribadi-pribadi yang akan melakukan banyak hal bagi dunia, bagi keluarga, dan teristimewa juga bagi orang tua, bagi kaum perempuan yang telah melahirkan mereka dengan susah payah. Tapi apa gerangan yang terjadi? Pribadi yang satu ini, yang bernama Yesus, yang juga terlahir dari rahim seorang perempuan, mendapatkan siksaan yang begitu hebat, sangat tragis. Dia diperlakukan tidak lagi seperti seorang manusia, tapi dia diperlakukan dengan begitu keji dan hebat. Dan hal itu membuat kaum perempuan yang merasa diri mereka sebagai pribadi-pribadi yang melahirkan kehidupan baru dalam dunia begitu sedih menyaksikan kejahatan yang tengah terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tapi di tengah-tengah tangisan dari kaum perempuan itu, Yesus berbalik dan memandang mereka serta berkata, hai perempuan-perempuan Yerusalem, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab apa yang dilakukan sekarang, dilakukan terhadap kayu yang hidup, apatah lagi kepada kayu yang kering. Di sini tentu Yesus mau mengingatkan kepada kaum perempuan Yerusalem bahwa pergumulan yang dia hadapi, sekalipun dia adalah pribadi yang mulia, yang kudus, yang agung, yang datang untuk menjumpai manusia, diperlakukan dengan begitu keji, apatah lagi sebagai manusia biasa di tengah-tengah kehidupan dunia. Yesus menggambarkan dirinya sebagai kayu yang hidup, dan menggambarkan manusia-manusia yang lain sebagai kayu kering, yang tentunya akan diperlakukan juga dengan sangat keji di dalam perjalanan hidup ini. Karena itu, Yesus mengingatkan kepada kaum perempuan supaya menggumuli kehidupan mereka dengan baik, serta anak-anak yang terlahir dari tengah-tengah persekutuan hidup mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui perenungan ini, mari kita renungkan bahwa betapa Tuhan begitu mengasihi kita dan telah mengorbankan dirinya untuk keampunan dosa kita dan keselamatan kita. Karena itu, kita mesti sungguh-sungguh berserah diri dan mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Hal yang kedua,
bahwa kita harus ingat bahwa akibat dari dosa adalah penderitaan dan kematian. Karena itu sudah waktunya kita berhenti dari tindakan-tindakan dan perlakuan-perlakuan yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Sudah waktunya kita bertobat dan kita tinggalkan dosa-dosa kita. Karena Roma 6 ayat 17 dan 18 mengingatkan kepada kita, setelah pengorbanan Kristus, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Hal yang ketiga, Yesus tegaskan kepada kaum perempuan, ingatlah, terhadap kayu yang hidup pun diperlakukan dengan begitu keji, apatah lagi kayu yang kering. Ini berarti Yesus mau mengingatkan kepada kita untuk kita berwaspada, bahwa bukan tidak mungkin di tengah-tengah kehidupan dunia ini kita akan mengalami berbagai perlakuan yang keji dalam hidup kita. Akan ada tindakan-tindakan yang tidak manusiawi yang bisa saja kita alami dalam hidup kita. Sebab Kristus sendiri telah mengalami bagian itu. Apatah lagi kehidupan kita sebagai manusia yang oleh Yesus Kristus digambarkan sebagai kayu yang kering. Karena itu mari kita terus berwaspada. Dan kita berjuang sedemikian rupa untuk selalu melakukan berbagai kebenaran di dalam hidup ini. Supaya kita menggarami dunia ini dengan kebenaran firman Allah. Hal yang ketiga, bahwa kita tidak boleh seperti penjahat, salah satu penjahat di samping Yesus pada saat di kayu salib, yang terus mengolok dan menista Yesus di dalam hidupnya. Berhenti dengan tindakan-tindakan yang demikian. Bagian ini tentu mau menggambarkan kepada kita bahwa ternyata manusia pada suatu ketika masih terus berkeras hati dan tidak mau mengalami pertobatan dalam hidup. Dan itu adalah keputusan yang membahayakan bagi hidup kita. Karena itu jangan pernah kita mengikuti perangai hidup sedemikian dalam perjalanan hidup kita di bumi ini. Karena itu adalah tindakan yang membahayakan hidup kita. Kiranya kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan setia mengerjakan kebenaran di dalam hidup ini. Dan terus berwaspada bahwa bisa saja kita akan mengalami berbagai cobaan dan penderitaan di dalam hidup ini. Tapi percayalah, pembelaan Tuhan pasti akan nyata atas hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat kami. Tolong kami supaya kami benar-benar menjalani kehidupan kami dengan sungguh-sungguh dan menjauhkan hidup kami dari perbuatan-perbuatan dosa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Bapa, malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik di dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Hamba berdoa, berbelas kasihlah dengan umat-Mu. Kalau Tuhan berkenan mereka bisa mengalami pemulihan, nyatakan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan juga umat-Mu yang tengah bergumul dengan berbagai kesulitan ekonomi keluarga. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan mereka. Baik usaha yang mereka lakukan di darat, maupun mereka yang berusaha di laut sebagai nelayan. Hamba berdoa, berkati umat-Mu semua, supaya masing-masing terus menikmati pemberian dari berkat-Mu. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam.
Selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.